daripada kayak lu posting gak jelas, mending kayak lu seriusin jadi content creator. Ada duitnya loh gitu. Betul. Tinggal kirim invoice cair loh gitu. Betul. Terkadang gak semua passion tuh harus dikejar loh. Ya ada passion yang harusnya udah lo gak usah kejar passion. Udah itu aja. Iya. Ini untuk membiayai passion lo justru. Gitu. Betul. Bentar Kak, sebelum lebih lanjut lagi, sebenarnya aku di sini mau kerja jadi apa? Halo Super Friends, kita balik lagi di Super Talks, balik lagi sama gue Rio Wicaksono dan kita akan ngomongin soal dunia pekerjaan, ya kan? Di mana-mana pasti kerja itu capek, tapi lebih capek nggak ada kerjaan. Ketika lo mau menuju dunia kerja, ada orang yang menempuh jalur magang. Gue baru sekali ngeliat ada anak magang viral, tapi we'll get to that later. Nah, sekarang kita udah ada, nih di samping gue ada Sarah Danila, dia adalah seorang content creator disebutnya? Ya bisa jadi. Ya oke. Dan juga ada Dito Triaji, seorang komedian, stand up comedian. Yes. Dan juga content creator juga tau ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah tadi kan Sarah kayak content creator, aduh iya gak ya? Ya udah deh gitu kan. Ya udah deh ya. Sebenarnya apa terpaksa? Sebenarnya karena bukan terpaksa sih, tapi lebih bisa dibilang dorongan aja dari teman-teman, dari orang-orang sekitar untuk kayak daripada kayak lu posting gak jelas, mending kayak lu seriusin jadi content creator. Ada duitnya loh gitu. Betul. Tinggal kirim invoice cair loh gitu. Betul. Berarti itu dipaksa sama orang-orang sekitar. Iya. Ya bisa dibilang sih dipaksa. Jadi kayak ya udah kayak oke, jadi content creator. Tapi ternyata Enak I juga. find, true. Oke. I find it kayak it's really fun. Kayak going on an event, reviewing stuff gitu. Terus kayak talk in front of camera gitu. Ternyata itu seru. Nah, biasanya orang ketika di sosial media pengen ada sebuah persona yang ditonjolkan gitu. Betul. Image yang ditonjolkan. Iya. Nah, seorang Sarah persona apa yang pengen ditampilkan di sosial media? Sebenernya kalau ngomongin persona ya. Iya. Kayak kalau misalnya dilihat-lihat dari konten aku sekarang itu kayak very girly type of content ya. Jadi kayak cewek-cewek centil yang demen get ready, Gitu, outfit gitu checks kan, yang kayak Say. iya yang Review kayak Makeup gitu. aku jarum Iya, super loh guys gitu. Betul guys. Kuku aku hari ini baru Tapi ganti. kenapa tangannya harus selalu begini? Karena biar fokus kan. Oh biar fokus. Iya, Oke, biar fokus. oke, Betul, oke, biar oke. fokus. Jadi kayak aku personnya aku tunjukin adalah kayak cewek-cewek yang kayak girly, terus kayak yang kayak Berarti get ready with me. get ready with me, fit A day in check, my gitu-gitu, a life. day in my life. Oh, gitu. TV Tapi gitu sesuatu ya. yang kayak positif aja gitu loh. Oke. Oke. To Berarti embrace everyone gitu loh. something girly yang berhubungan mungkin sama fashion juga. Betul. Gitu ya. Jadi kayak kadang aku kalau suka baca komen mereka kayak oh makasih ya kak, ternyata kayak sometimes kita juga harus kayak embrace ourselves to be like more pede, confident and everything. Oke. Makanya tadi gue bilang kayak Makasih baru ya. sekali gue menemukan ada anak magang viral. Nah ini orangnya karena ke kantor dengan status magang, sepatunya Prada. Gimana gak viral? Nah kalau Dito, lo adalah seorang komika juga. Yes. Lo adalah orang yang bekerja sebagai kantoran juga. Yes. Ya kan? Ya. Tadinya lo kerja buat kantor orang, sekarang lo punya kantor sendiri. Ya. Nah namanya adalah Boring Agency. Yes. Coba dong kasih tahu, mungkin ada super friends yang belum familiar dengan Boring Agency. Sebenarnya kalau Boring Agency itu awalnya hanya konten. Awalnya konten. Awalnya hanya konten. Gue tuh dulu suka nonton The Office. Wah gue juga suka lagi. Jadi gue pengen Steve Carell. mereplikat itu Oke. di TikTok sama Instagram. Cuman mungkin kalau Sarah tadi konten karena dipaksa sama teman-temannya. Iya. Kalau gue dipaksa kehidupan. Dipaksa kebutuhannya. Betul. Ini kalau gue nggak konten nggak dapet duit nih. Cicilan nggak lunas nih. Betul. Ada Iya. cicilan mobil, KPR, ada tapera lagi. Aduh, tolong. Nah, jadinya akhirnya setelah bikin konten-konten kayak gitu, banyak brand yang mulai mendekat. Oke. Mau dong diurusin kontennya sosial media buat brand gue. Cuman awalnya tuh gue tolak-tolakin. Oh berarti diurusin, lo emang ngurusin campaign-nya? Ya, Oh. tapi awalnya tuh gue tolak-tolakin. Oke. Karena
ini konten doang. Ya. Ini jangan diseriusin. Ini Ya. agensi bodong. Kantornya ilusi ini. Kantornya gitu. ilusi. Ini kantornya bukan like actually kantor beneran. Tadinya. Tadinya bukan. Tadinya aku baru mau ngomong kayak aku boleh magang nggak? Kalau bisa. Bisa lah, kenapa enggak? Bisa dong. Magang aja mah bisa ya Pak. Kalau magang mah kita gak keluar duit bisa. MU nih magang United nih jadinya nih. Iya. Nah awalnya kita tolak-tolakin sampai akhirnya gue lagi stand up, lagi manggung. Ada salah satu CEO dari salah satu brand minuman lah. Ya. Datang nonton. Setelah gue selesai tampil, dia nyamperin, Mas Duto bisa nggak diurusin sosial media gua nih, brand gua selama setahun. Oke. Terus gue bilang, Mas ini agensi bodong. Iya. Jangan dipercaya. Terus dia bilang, wah tapi kita udah nyiapin duit segini juta per bulan. Boleh. Boleh. Kantor yang tadi Jadi udah ada beneran. PT-nya kok. Udah ada PT-nya kebetulan. Karyawan saya udah 10 jadi. Nambah jadi ya. Nah, akhirnya semenjak itu jadi jalan sekarang. Oh. Jadi itu awal tahun ini. Oke, kalau lo berarti konten yang berbuah menjadi pekerjaan. Yes. Kalau Sarah tadi adalah sebuah dorongan atau mungkin ajakan/paksaan Iya, yang berbuah menjadi konten. betul. Yang akhirnya sekarang bisa dibilang ya keterusan gitu ya. Keterusan ya. Nah, jadi ini buat super friends yang mungkin belum familiar sama Sarah kayak ini magang di mana sih Sarah? Jadi Sarah tuh magang di radio, yang dimana radionya waktu itu gue pernah siaran. Iya, ternyata. Jadinya gue notice dia pun karena gue masih follow juga sih akun radio tersebut. tersebut ya. Inisial aja ya, Jack. Itu bukan inisial. Kan JAK. Iya JAK inisial dong. Bisa ada Jack Radio. Iya. Ada Jack AM. Jack AM, Iya. Jack Ada Ninja. Jack Lingko. Jack Mania. Jack Mania banyak. Ya, ini inisial aja. JAK yaitu Jack. Tapi kalau makan di Jack Mania keren sih. Keren ya. Di Jack Mania keren sih. Keren. Nextnya gitu coba ya. Jack itu di mana? Jack Mania kantornya, gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu sih, Oh, ya. oke. Tapi Jack Mania itu apa tahu nggak? Enggak, makanya kan Supporternya nanya kan. Persija, namanya Jack Mania. Enggak, Persija tahu kan? Was it like a football gak sih? Oh ya. Iya kan? Betul. Tahun depan kita masuk Liga Champion lawan MU. Ntar nonton ya live. Siap. Janganlah. My parents gak suka MU, dia kayak Liverpool. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi tanya Liverpool doang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Jadi ngomongin soal dunia kerja. Dito tadi kan kantoran juga, content creator juga, pasti kan lo juga ada tim segala macam. Yes. Sarah juga magang di radio, yang dimana grup tersebut radionya nggak cuma satu. Jadi kan ketemu sama banyak orang lah ya. Iya banyak. Nah, sekarang kan banyak kantor yang didominasi sama Gen Z. Sarah adalah seorang Gen Z. Aku Gen Z ya. Dito masih milenial. Milenial gue. Menurut lo lingkungan pekerjaan yang dipenuhi oleh Gen Z itu seperti apa? Dari Sarah dulu deh. Lingkungan pekerjaan yang dipenuhi Gen Z. Iya. Kalau misalnya aku ada di lingkungan pekerjaan yang Gen Z, udah Iya. pasti kayak aku bakal nyaman dong. Yes. Karena kan ini sepantaran aku kan. Segenerasi ya. Segenerasi aku gitu. Terus kayak kalau kerja Aha. itu menurut aku sangat fleksibel. Karena mikirnya aduh terserah deh aku bisa kerjain jam segini. Tapi menurut aku akan tetap selesai gitu. Betul. Cuman kayak ya udah terserah kita aja membangun mood dan niat kita kapan untuk menyelesaikan itu. Bukan procrastinating juga, tapi Bukan memang iya, tidak, kayak ya work life balance mungkin yang dituju ya. Kita Nah. menurut aku kayak Gen Z itu kita sangat-sangat menganut yang kayak work life balance. Kayak kita bisa ngerjain itu di kafe. Oke. Bahkan ada yang bisa ngerjain pekerjaan itu di tempat dugem. Oh iya? Tempat dugem. Gue tapi Iya. pernah lihat Gua- sih iya, ada bener. orang Banyak yang banget. bikin deck di Banyak bar. banget. Ya. Banyak banget yang mengerjakan kayak pekerjaan, skripsi. Kayak misalnya skripsi itu salah satu hal yang harus lo kerjain nih kan. Iya kewajiban lah jatuhnya Kewajiban ya. kan. Itu tuh mereka bisa mengerjakan itu di dunia malam. Kayak misalnya di tempat dugem. Yes. Iya, iya. Di jalan, mau lagi di kereta. Tuh Iya. bisa gak sih? Jadi kayak banyak teman-teman aku yang kayak seperti itu. Berarti yang penting adalah jam kerjanya fleksibel. Jam kerjanya fleksibel. Udah pasti jam kerja yang fleksibel akan menghasilkan sesuatu yang bagus sih Oke. kan. Karena yang bagus Ya. untuk Gen Z. Ya. It's for me. Ya. Jam kerja fleksibel. Terus gue juga kalau gak salah sempat ngobrol sama Gen Z juga. Ke kantor dengan baju yang dibebasin itu juga salah Itu- satu poin yang penting ya kan? Betul. Oh my god. Iya kan? Iya betul banget. Jadi gak perlu betul pakai banget. seragam gitu Betul kan. banget ya. Kenapa itu jadi hal yang penting banget? Nah. Karena kayak kalau aku pengennya kayak style sesuai terserah aku. Oke. Oke. Iya kan? Oke. Mau My pergi body, kemana? my choice.
Iya. Tapi maksudnya bukan kayak gimana, cuman Yes. kayaknya kalau misalnya kayaknya outfit gue hari ini Pengennya bagus gini deh. deh. Iya bagus, kayaknya aku akan semangat kerja hari Oke. ini. Oh. Ya. Jadi Enak motivasi. aja gitu loh buat kayak misalnya pakai baju yang bebas gitu. Ya, oke. Nah, sekarang Dito, lo adalah seorang milenial yang gue yakin di kantor lo sekarang juga ada Gen Z dong. Ada. Nah, kan suka ada tuh perbandingan generasi Z sama generasi yang lain gitu kan, ada plus minusnya juga. Ya. Lo ngerasanya gimana? Kalau gue sih kayaknya sama aja ya, maksudnya Gen Z, milenial, bahkan kantor gue juga, gue malah lebih seneng kerja sama Gen Z dibanding karena kantor gue dulu sebelumnya isi boomer semua. Wah, itu beda banget pasti rasanya. Wah, jokesnya jorok. Jokesnya Tapi jorok. Gen Z, Udah bukan bapak-bapak, om-om ya jokesnya ya. om, ya. Iya. tapi Gen Z jokesnya seru kan? Seru dan jadi lebih relevan juga apalagi Ya. di bidang kita sekarang ya. Betul. Ya. Jadi relevan itu kan penting ya. Nah, kalau misalkan sama boomer jokesnya kayak pijat di mana kita sekarang? Wah. Weh, apa nih? Santai dulu dong. Iya. Ini pijat yang belakangnya habis itu kita bulat-bulat kayak ada Bekam. darah kotor keluar. Ya, apa gimana nih? Atau apa nih? Nah, itu kan jadi agak ambigu ya. Iya. Karena bekam sih gak ada yang happy ending ya. Nggak ada, ya nggak ada happy ending, bad ending semua. Iya, alias emang sakit ya. Pas sakit. Nah, tapi kalau gue sih rasanya nggak ada bedanya gitu. Bahkan kalau gue untuk urusan kayak tadi Sarah bilang work life balance, Ya. itu menurut gue nggak ada masalah di generasi. Menurut Oke. gue masalahnya itu di lu sebagai apa di kantor itu. Oke. Kalau lo sebagai, dulu gue kan karyawan juga ya. Hmm. Itu gue sangat memperhatikan work life balance. Hmm. Tapi sekarang gue punya usaha sendiri, Ya. persetan work life balance. saya peras karyawan saya. Kerja. Tidak boleh istirahat. Kasian banget dong. Makanya kan tadi Sarah pengen magang di Dito kan. Nah, Nggak Coba jadi pikir deh. 2 kali. Saya pikir 2 kali dulu ya. Soalnya kayak saya pengen ke kantor tuh kayak kalau bisa pakai pajamas, aku pakai pajamas gitu loh. Oh iya. di kantor gue juga ada jam kerja fleksibel. Oh ada. Tapi jam istirahatnya nggak ada. Nggak fleksibel dong. Gak fleksibel. Kerjanya fleksibel. Istirahatnya suka-suka gue. Tapi WFH gitu ada. WFH justru kalau di kantor gue sekarang WFH semua. Nah ini adalah yang membedakan ketika waktu pas lo bekerja sama boomer dan sekarang lo ada kantor sendiri dan mungkin dominasinya Gen Z ya. Gen Z. Ya. Zaman lo kerja sama boomer kayaknya mungkin atasan-atasan lo gak pernah kepikiran namanya WFH, iya gak? Nggak pernah. Iya kan? Tapi kan dipaksa buat WFH. Gara-gara pandemi. Oh iya betul, Ya. kalau itu iya. Tapi kalau sekarang udah gak pandemi pun lo memberlakukan WFH tetap. Ya. Di kantor lo yang dulu mungkin enggak dong. Enggak, Nah, masih ngantor. Masih ngantor Ya. setiap hari gitu kan. Yes. Gue rasa banyak banget kantor malahan yang masih seperti itu dibandingin yang misalnya lo ada 2 kali seminggu yang WFH. Ya. Atau bahkan ada satu hari atau 2 hari yang lo bebas pilih harinya kapan untuk lo WFH. Ya, walaupun sebenarnya alasan WFH, alasan harus ngantor di kantor itu juga agak aneh gitu. Katanya biar makin produktif. Mana gue datang jam 10 masih pada ngopi lu semua. Agak produktif. Iya bener. Break makan siang sampai jam 1, jam 2 masih pada di luar. Iya, jam 3 masih bawa nasi padang tangan lu. Tapi kan kita sering banget mendengar istilah corporate slave, budak korporat segala macam. Nah, dengan banyaknya banyak dominasi sekarang emang Gen Z yang emang umuran pekerja. Yang tadi work life balance adalah penting. Betul. Pandangan lo tentang budak korporat gimana? Secara lo juga punya kantor sendiri nih sekarang toh. Pandangan gue terhadap budak korporat ya. Lanjutkanlah. Ya, Why not? Ya, terkadang gak semua passion tuh harus dikejar loh. Ya ada passion yang harusnya udah lo gak usah kejar passion. Udah cari itu duit aja. Ya. Ini untuk membiayai passion lo justru. Gitu. Betul. Soalnya kan kalau sekarang apalagi di sosial media ya. Itu kan banyak yang kayak lo kalau kerja kantoran itu tandanya lo gak sukses. Oke. Ya lo kalau sukses itu lo harus kejar passion, lo harus bikin bisnis. Ya. Padahal ya itu kan cuma pilihan aja. Iya tergantung. Tapi kenapa ya orang selalu mikirnya kayak gitu. Kayak kalau misalnya lo belum kerja kantoran, lo kayak ya belum ngapa-ngapain gitu. Ya biar mereka bisa motivasi dan dapat duit. Iya benar. Tapi kan sebenarnya dapat duit gak harus kayak kerja kantoran kan. Betul. Betul, Betul ya. kan? Dan menurut gue pun juga ada orang-orang yang emang sukanya kerja kantoran. Maksudnya di bidang yang memang lebih di luar bidang kreatif lah gitu. Oh. Ya. Emang ada orang yang sukanya gitu atau mungkin lebih cocoknya atau skillnya emang di kantor-kantor seperti itu gitu Yes. kan. Bahkan gue pun juga kan gue sekarang udah gak ngantor ya. Tapi gue tidak membenci kerja kantoran. Gue Oke. sangat senang dulu. Oke. Cuman memang ada satu kejadian akhirnya gue berhenti.
Pas lo diserang netizen. Enggak, pas saya dipecat. Jadi Itu dipecat. lebih menyeramkan dibandingin diserang netizen ya. Ya, saya 2 kali kena PHK. Oh. Salah satunya pas pandemi, enggak? Pandemi sama sebelum pandemi. Nah, ada PHK sebelum pandemi aja udah cukup visioner perusahaan saya ya. Benar. Iya. Di saat orang-orang belum ada yang ngekat karyawannya, Belum perusahaan ada. lo udah ya. Udah. Tapi ngomong-ngomong soal sosial media lagi, Sarah pernah diserang netizen gak? Gak pernah sih, belum pernah. So far so good ya? So far so good, and I like. Hate comment segala macam pun gak ada? Belum ada, jangan dong. Nanti kan aku down gimana? Gak bercanda. Nggak. Tapi so far kayak audience aku, kayak followers aku tuh they're so nice. Dan aku tuh biasanya untuk kayak membangun itu tuh aku suka live gitu. Jadi kayak ngobrol bareng gitu. Iya. Okay. Kadang juga kalau misalnya mereka ngechatin aku tuh aku bales gitu-gitu. Oke. Semoga gak pernah kejadian, maksudnya gak akan kejadian diserang jangan netizen. kejadian. Tapi kalaupun nanti kejadian, tanya sama Dito aja solusinya Oke gimana. Kak, nanti aku tanya ya Kak. Ya, kebetulan muka saya emang muka tampolan. Jadi gue gak ngerti kenapa. Tapi setiap gue bikin konten tuh pasti ada aja kayak, so asik lu bang. So tau lu. Demi apa? Iya. Jadi- Karena memang gue tuh memposisikan diri gue sebagai villain. Oh. Oke. Jadi emang semua konten gue tuh kan kebanyakan sarkas ya. Iya. Gue pernah ngesarkasin buat gue jadi HRD, tapi HRD yang bajingan gitu loh. Iya. HRD bajingan. Terus sekarang tuh gue lagi ini jadi orang kaya dari lahir, tapi Old money. sorry lah sama orang miskin. Yang dimana di kehidupan nyata tuh ada sih yang kayak gitu. Ada. Ada. Nah, gue lagi senang seperti itu. Oke. Makanya dan itu jadi masalah ternyata. Iya. Jadi kamu kontennya tuh kayak role model gitu ya, kayak role model. Role play. Kayak role play gitu ya. Yes. Oh, okay, I would love to watch it. Yes. Nah, karena waktu itu sempat ada serangan netizen yang satu konten yang lo bikin yang nyaranin kalau lo mau kerja di tempat orang harus bisa manage ekspektasi dan mau untuk kerja di bawah tekanan. Ya. Kalau mau santai lo bikin kantor sendiri aja, lo kerja sendiri aja. Ya betul. Ya Jadi kan? jadi itu kontennya adalah gue tuh jadi orang lagi interview kerja. Gue tuh jadi orang yang diinterview tapi songong. Jadi Oke. misalkan teman gue jadi HRD-nya nih. Iya. Tanya, kamu 5 tahun ke depan kira-kira kamu kebayang jadi apa? Biasanya pertanyaan HRD seperti itu. Iya, Nah benar. gue jawabnya tuh kayak ngasal gitu loh. Ya pikirnya sendiri gue. Menurut lo jadi apa gue? Besok aja aku gak tahu ngapain. Terus gue ludah-ludahin. Nah itu jadi masalah. Dan itu masalahnya 2 hari setelah konten itu keluar. Oke. Dan diserang sama itu paguyuban HRD. Gue baru tahu ada paguyubannya. Yes. Ih, gue baru tahu sih. Dan diserangnya tuh bukan di TikTok, bukan di Instagram, tapi di LinkedIn. Oh, yang memang berhubungan sama lingkup HRD lah ya. Betul, dia main home. Ya, Oke. dia main home. Iya. Nah, jadi diserang kayak gitu-gitu dan itu tuh cukup menyulitkan gua. Untuk dapat pekerjaan. Karena saya jadi di blacklist sama HRD. Itu posisinya lu masih bekerja di perusahaan lo yang sebelum ini? Apa udah yang sekarang? baru kelar. Oh, baru keluar. Iya, baru kelar. Oke. Aman lah sebenarnya. Aman. Untuk di bagian itunya ya. Cuma gua nggak nyangka yang nyerang gue justru HRD. Di saat pada saat itu ya, itu kan lagi masa-masa politik ya. Ya. Teman gue diserang buzzer siapa, teman gue diserang buzzer siapa, serang HRD, katrok banget. Dan di LinkedIn tuh kan LinkedIn tuh sosial media paling aneh ya. Iya. Dimana semua orang di situ tuh bersikap profesional. Betul. Iya kan? Jadi diserangnya juga secara profesional. Iya. Jadi kayak maksud kamu bikin ini apa? Please elaborate. Wah, Oh, contoh komennya kayak Iya, gitu. please elaborate. berat ya. Nah, kayak Bahasanya gitu-gitu. masih bagus. Tanggapan lo waktu itu gimana? Diem aja. Iya lah, itu udah paling bener sih. Iya, Karena iya. kalau gue balas itu udah ngancem karir. Iya, benar. Iya. Walaupun menurut gue di kehidupan pekerjaan ya, orang-orang HRD emang ada porsinya atau tugasnya yang galak sih. Iya Iya kan? Gue pertama kali kerja, gue ketemu HRD yang super galak. Dan waktu pas setelah gue keterima kerja, dia bilang sama gue, emang gue harus begitu. Jadi jangan harap gue tuh nice sama lo ketika kita pertama kali ketemu dan gue posisinya adalah HRD dan lo lagi ngelamar kerja. Emang gue harus galak. Betul, karena kita bukan teman. Bener. Karena yang teman itu super friends. Bener. Ya, itu super friends. Masuk. Tapi yang namanya kerja tadi seperti gue bilang mungkin lo ada aja keluhannya. Karena ya tadi lo karena kerjanya sama orang ada aja lah mungkin kerjaan yang situasi pekerjaan lo di bawah tekanan gitu rasanya.
Sedangkan kan tadi Sarah bilang juga work life balance itu penting, Betul. ya kan? Kalau bisa ngirimin pekerjaan jam 11 malam ya kenapa enggak? Betul. Kan sebenarnya deadline-nya besok jam 7 pagi. Betul, kadang kayak malam tuh baru keluar semua idenya gitu. Ya. Kayak inspirasinya tuh baru keluar. Aku tuh ngerjain skripsi tuh di jam-jam seperti itu. Jam-jam Kayak segitu ya? jam 11 aku mulai, terus kayak jam 4 udah selesai. Ya gak apa-apa gak tidur, tapi yang penting selesai kan. Nah, Tapi lu pernah kena masalah gak gara-gara itu? Maksudnya lo ngirim kerjaan jam 2 pagi gitu. Ada Ya. yang komen gak? Pernah ada yang komen, kayak mentor aku. Dia kayak, boleh gak lu kirimnya besok pagi? Kayak manusia mana yang bangun jam 2 pagi gitu. kan lu juga baca pagi Pagi, juga. benar. Cuman Lo kayak, gak balas lah situ? tapi aku sih di situ ngomongnya kayak, Kak kalau misalnya ada yang harus aku kerjain lagi, bales ya. Kalau bilangnya gitu di jam 2 pagi itu. Jam 2 pagi. Lu nantangin juga sih ya. Iya. Maksudnya Agak biar nantangin kayak, sih. biar Iya. cepet selesai kan. Yes, ya, Karena kan iya dia sih. butuhnya besok. Ya. Iya. Gitu. Karena menurut aku kalau dijawabnya jam 7 pagi, aku tuh mesti tidur. Ya. Iya, Kalau iya, jam iya. Nocturnal gitu. Ya. Tapi kalau misalnya waktu yang pas magang ada keadaan yang mungkin tidak mengenakan pas lagi kerja, Ada dong. Ada tetap ya? Ada. terus gimana caranya apa ya ketika ada di situasi yang nggak enak tadi, terus lo harus bisa mencapai work life balance, yang lo lakukan apa? Yang aku lakukan, ya sebenarnya Bodoh kayak, amat, pulang. sebenarnya lebih kayak gitu. Kantor ini. Ya sebenarnya lebih kayak itu fakta aja, terus kayak gue cuma magang udah gitu. Waduh. Udah gue akan melakukan apa yang disuruh aja gitu. Walaupun sebenarnya gak enak. Ya, gitu. ya. Tapi itu juga mindset yang bener sih. Kayak, Betul, ya. Ya udah gitu, kayak aku cuma intern doang kan di sini. Jadi apapun yang disuruh ya udah aku lakukan, walaupun sebenarnya kayak kenapa gak enak banget. Karena suruhannya nggak berhenti berhenti ya. Work life balance. Tapi pernah disuruh yang gak penting gak? Misalnya kayak bikin kopi dong. Karena ini sih penyiarnya nggak akan bisa ngomong kalau nggak ada. ngopi. Tapi gitu. bukan bikin kopi. Aku disuruh running errands. Jadi kayak beli makanan di bawah, di Oke, kantor di bawah ya. gitu. Jadi Oke. kayak, Padahal di kantor tersebut ada OB yang emang bertugas buat itu Betul, loh. tapi ya kan? kayak aku Tapi di- pagi-pagi ya mungkin belum ada ya. enggak sih Kak, ini bukan Emang iseng pagi, aja ya? emang iseng aja Emang gitu. iseng aja. Kayak ya udah kayak, Sarah, beliin dong makanan dibawa, terus kayak yang, oh boleh nggak apa-apa sini gitu. Terus kayak misalnya 1 orang gitu kan. Ya. Jadi kayak kenapa jadi 10 orang gitu loh. Terus aku bener kayak running errands. Aku Kan kayak, kalau 1 orang sayang ongkirnya dong. Iya. Betul. Mendingan sekalian aja Sekalian, dirapel. ongkirnya kan sama. iya tapi kan saya cuma sendiri ya. Terus aku bawa begini makanan kayak, Mom I'm working. Sambil bawa plastik-plastik pecel gitu ya. Sumpah aku kayak Aku gitu. bangga deh sama kamu nak. Ya. Gitu. Tapi bener, my dad pernah chat aku kayak gitu tau. Oh ya. Sumpah kayak aku ditanyain kayak jam kayak siang-siang gitu, terus kayak dia nanya kayak kamu lagi ngapain, terus kayak aku di bawah gitu kan panas banget itu kan, di bawah kayak panas banget gitu. So aku kayak ngirim video note kayak, look at your daughter, I'm working dad. Terus kayak, Sambil bawa makanan. I'm proud of you. Sorry tapi bokap lo bukan di bidang kreatif kerjanya atau di bidang entertainment kerjanya? Enggak. Entertainment sih. Oh entertainment. Jadi Entertainment, ya. kurang lebih mungkin ada apa ya, ada pengertiannya juga lah ya. Iya. Yes. Ada komprominya juga lah ya Yes. ketika anaknya magang dan disuruh ada kayak gitu-gitunya gitu. Iya, terus saya kayak, Jual di bidang yang dia beda banget mungkin kayak ngapain kamu? Ngapain mau? Mungkin gitu ya komentarnya. Ya, Ya nggak mungkin sih? karena ya itu orang tuanya di bidang entertainment jadi tahu. Jadi tahu emang Iya. harus begitu. Emang ada Ya. gini-gininya, udah terima aja lah gitu kan. Iya, tapi seru kok selama aku magang gak ada yang gimana-gimana banget. Kayak ya I just kayak enjoy aja gitu loh. Tapi kalau ada nggak senior yang pengen lo pukul? Senior, jujur ya mentor aku sendiri maksudnya. Karena aku waktu itu pernah ada di momen sebut kayak, aja Nal namanya. Kak Tisha. Tapi kan sekarang udah bestie banget. Wah aku bestie banget sama dia. Bener kayak bestie banget. Kayak super friends aku bestie banget sama dia. Super friends sama bestie itu. Tapi waktu kayak sebulan awal magang tuh kayak, wah ini orang woy. Kayak dia baik. Sebenarnya kayak aku juga annoying kadang. Kayak aku annoying. Karena gimana ya, masuk di tempat magang itu kayak sesuatu yang misalnya kayak aku tuh belum pernah kayak magang di situ loh. Kayak apalagi di radio aku tuh belum pernah kan. Nah, oke, pertanyaannya berarti kenapa waktu itu memilih untuk magang di radio? Karena I have no choice. Jadi I have no choice. ini perlu untuk lulus kuliah ya kan? Betul. Nah, berarti apakah lo emang pendengar radio? Tidak. Berarti sebenarnya pilihannya banyak dong. Iya dong. Sebenarnya banyak. Ntar lo Aku aja yang kuliahnya, gak mau memilih. kuliahnya jurusan apa?
PR. Nah, Oke. maksudnya PR company banyak dong di luar sana yang mungkin Banyak. open buat orang magang juga. Yes. Iya. Kenapa jadinya masuk ke radio? Ya karena kan tadi aku bilang aku gak punya pilihan. Oke. Terus aku tuh cuma dikasih waktu kayak sebulan untuk Oke. magang. Maksudnya untuk cari Cari tempat magang, magang. ya. Yes. Ternyata aku kasihkan main. Oke. Oke. Sebulan tuh berarti main terus tuh. Iya main terus Kak. Bener-bener kayak yang. Main apa nih? Mobile Legend, PS5? Enggak, main out sama teman-teman gitu pergi Oh, gitu. Terus kayak ya. ada misalnya kayak ada sesuatu aktivitas yang baru aku kayak pengen ngelakuin tenis. Oke. Terus kayak lagi Padel. kayak seru-seruan itu. Ya, Terus ya, ya. aku kayak aku udah kayak oh my god tinggal 1 menit. Satu menit satu Satu minggu. hari? Oh, satu Satu minggu. hari. Minggu gitu. Ya. Aku harus nyari tempat magang gitu. Ya, akhirnya? Akhirnya aku minta tolong kayak mami aku sebenarnya jangan ditiru ya. Sebenarnya tidak boleh Sebenarnya ditiru. Super Friends tuh bukannya tidak mau meniru, tidak bisa. Iya. Tidak bisa meniru. Iya benar, tidak bisa dulu. Nah, tapi jangan ditiru akhirnya. Mungkin ada yang nonton yang broken Iya. home gitu kan nggak bisa minta Kalau pengen nyokapnya. niru sih mau. Iya. Cuman Jangan dong. ada loh yang orang tuanya ya tidak bisa. Iya, kebetulan lo bisa dan itu adalah sebuah benefit ya, Ya. privilege ya. Iya. Nah, Tapi ya udah. akhirnya ya udah. Akhirnya aku minta tolong kayak mami aku terus kayak untung mami aku tuh kayak lagi baik gitu. Biasanya kan kayak kita nggak sebas itu. Cuman I love you mami. Ini agak terlalu personal nih. Nggak bercanda. Oke, akhirnya mami yang nyariin tempat magang. Iya. Nah, kenapa mami kepikiran radio? Apakah dia emang pendengar radio? Enggak juga. Aku Lah, terus? sebenarnya aku nanya kan kayak kok Ini kamu misteri soalnya nih. kamu kok bisa kepikiran tempat radio? Terus kayak nggak dijawab-jawab gitu sampai sekarang. Cuman emang Sampai sekarang berarti nggak ada jawaban itu ya? nggak ada jawaban Oh, kayak. itu masih jadi misteri sampai sekarang. Betul, saya juga pengen tahu mami. Kamu Oke, kenapa oke. masukin aku ke tempat Oke, radio? Terus. Udah, jadinya aku kayak dimintain CV gitu kan. Dia minta CV, terus aku kayak yang, aduh belum punya CV. Oke, ya. CV Padel ada nih. Pernah main di mana Tenis aja? dan lain-lainnya aku punya. Di mana aja raketnya apa? Ada. Tapi kayak CV itu aku gak punya. Ya. Jadi aku buat sistem kebut semalam. Ya kan, karena aku apa-apa tuh buatnya malam. Karena baru ada inspirasinya apapun aku taruh Moodnya. malam lah. Pokoknya malam, kerjanya malam gitu. Oke. Besokannya tuh aku ngasih CV-nya ke mami aku gitu. Oke. Terus habis itu dia bilang kayak, nanti jam segini-segini kamu ke kantor ini aja gitu. So Oke. aku, ini boleh Nah, sebut gak sih kantornya? Ekspektasinya ya nggak apa-apa kan tadi udah disebut juga Oh, iya. inisialnya. Iya, Ya kan ekspektasi. belum tahu kantornya tadi mana. Oh iya. Masih Betul. iya. Cuman disebut nama grupnya. Ya. Betul. Nama grupnya aja. Ya. Iya, ya, jadi ya. aku kayak waktu dikasih, maksudnya kayak dikasih, bahkan itu chatnya tuh di forward, tau gak? Di forward ke lu. Iya kayak alamatnya gitu, tempat. Oh jadi mungkin si nyokapnya udah kontak sama HRD-nya kali ya. Iya. Terus aku kayak baca, terus aku kayak PT Mahaka Radio Integra. Nah, ini kan lo kasih tahu jadi. Wah legit dong. Sorry ya. Valid nih. Tapi kayak di otak aku tuh ada kayak what kind of perusahaan ini ya. Terus kayak aduh pengen Google gitu-gitu. Tapi kayak yaudahlah biar surprise gitu. Ya, Oke. Jadi datang aja tanpa tahu itu perusahaan apa. Betul. Jadi kayak aku datang. Berarti terus Iben lo gak tahu kalau itu adalah radio ya? iya kayak Maka maksudnya kayak. radio Integra loh padahal namanya. Oke, tapi aku nggak mikir bakal kayak working in a like literally kayak The radio, station, the nah. station Oke, gitu oke, loh. oke. Kau nggak kepikiran sampai Mungkin situ? kerjanya lebih di back office-nya gitu kali Iya, ya. karena kan aku Oke. bilangnya kan PR kan. Iya, 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 iya. Terus waktu aku masuk kayak first, why am I in the basement? Itu pertama. Ya. Karena emang lokasi kantornya di situ. Betul. Ya. Kedua, kenapa sepi banget gitu? Kayak maksudnya kayak kenapa aku di stasiunnya gitu, kayak stasiun radionya gitu. Jadi kayak, si radio tersebut tempat orang si tim programnya misalkan kayak produser dan lain-lain kerja tuh di lantai yang beda. Yes. Jadi orang kayak Markom apa tuh di lantai yang beda. Yes. Yang di ruangan tadi di parkiran gedung adalah emang tim program dan penyiar-penyiarnya aja. Studio-studionya. Jadi emang Ya. lu gak ketemu sama Markom, AE sekarang emang gak ketemu. Oke. Iya, Makanya Tapi lu di bilang tempat yang sepi. itunya berarti. Iya, Oke. iya, Iya. tempat yang itunya. Terus aku disuruh tunggu, akhirnya aku tunggu kan. Terus tiba-tiba kayak masuklah 1 orang dulu. 2 orang. Jadi 5 orang gitu kan, 5 orang. Terus aku sendiri ditanya-tanya. Ini udah di ruangan Udah gitu di ya. ruangan, udah Oke. di ruangan terus tanya-tanyain gitu. Pertanyaannya pertama apa? Kenapa main magang di sini gitu ya? Oh bukan. Pertanyaan pertama tuh adalah kamu udah lulus kuliah apa belum? Oke. Oke. Terus aku ya, bilang belum gitu. Hmm. Aku bahkan belum even skripsi gitu kan. Cuman emang aku harus magang gitu, harus Ya. nyari tempat magang gitu. Terus ditanya lagi kayak kenapa milih magang di sini gitu. Terus aku bingung banget jawabnya kayak gimana ya. Kayak aku bilang, aku Kak
Sebenarnya aku juga bingung Kak kenapa aku di sini. Lu kalau jadi HRD dengan pertanyaan kayak gitu gimana tuh? Jujur gue ambil samurai sih. Gue ambil samurai. Jadi kamu ngapain datang ke sini? Iya, terus habis itu kayak akhirnya dia bilang kayak, loh kok kamu nggak tahu? Iya Kak, aku juga nggak tahu Kak. Terus pertanyaan makin lama makin panjang. Tulisannya kayak, iya tapi kalau magang di sini kayak belum tahu ya ini kayak paid or unpaid. Terus aku kayak, Oke. lo emang magang harus dibayar? Oke, Aku ya. ngomong kayak gitu kan. Terus dia bilang kayak, ada yang dibayar. Ada kantor yang dibayar. Ada kantor bayar, gitu. ada. Terus Ya, habis ya. itu dia bilang kayak iya tapi kalau misalnya kamu jadi magang di sini kamu harus kayak concern buat itu. Terus akhirnya kayak yang bentar Kak sebelum lebih lanjut lagi sebenarnya aku di sini mau kerja jadi apa gitu. Lu menanyakan itu ke HRD-nya. Kayak, bentar Kak aku ini maksudnya kerjanya kerja apa ya? Maksudnya, loh kamu bukannya mau jadi Pemegang saham. Iya. Kamu kan pengen jadi Lebih cocok ya jadi pemegang saham. kamu bukannya mau magang jadi kayak asisten produser pagi? Terus aku kayak, hah? Emang iya? Bukannya aku mintanya PR ya Kak? Terus kayak ketawa jadinya. Terus kayak, oh my god. Tapi akhirnya lo terima tuh jadi asisten produser pagi. Iya. Sebenarnya salah juga sih Kak. Maksudnya itu nggak terhitung dalam aku harus magang ngerti gak? Karena kan aku harusnya kayak yang berbau yang kayak sosmed, Ya. PR, Yes. kayak marketing gitu. Produser kan enggak kan? Iya sih. Walaupun produser ada nyerempetnya ke sosial media juga sih. Ya, tapi sebenarnya dikit banget. Gak masuk ke dalam Oke, subjek nggak yang masuk ke ada. ranahnya ya. Iya. Oke. Jadinya ketika magang, makanya tadi gue bilang di awal, anak magang yang viral dia doang nih. Karena memang dikontenin kan. Maksudnya gue kenapa jadi notice dia karena si radio itu, anak magang dikontenin dan no mention. Yes. Jadinya No mention. gue ketika ngelihat kontennya dan mukanya dia sering nongol, kayak ini siapa sih anak magang ini gitu. Jadi penasaran sedangkan no mention. Ya. Sebutnya cuma si anak magang, ya kan? Iya. Si anak magang. Si anak oke. magang, Bahkan si anak magang kalau segala aku tuh macam. ketemu orang kayak pernah aku sampai ngomong kayak emang kamu tahu nama aku siapa? Karena tuh mereka tuh kayak yang hai anak magang boleh foto nggak? Iya boleh. Terus habis foto kayak kamu tahu nggak nama aku siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu contoh personal branding yang berhasil loh. Iya, itu berhasil loh. Bahkan ada kalau nggak salah ada event off airnya Jack. Gue Iya. lupa waktu itu di mana. Jadi misalnya di event itu ada band A misalkan. Nanti acaranya tentang ini. Nanti si MC-nya ada si ini dan juga ada si anak magang. Iya kan? Iya. Di flyersnya ada toh. Aku bahkan aku kan sekarang udah magang lagi nih. Kemarin tuh Jadi S2 magang nih, S2 S2 magang. magang. Emang aku agak 1000 ya nanti. Nggak, maksudnya itu personal branding aja. SKS-nya. Jangan diterusin. Oh betul sih. Jadi nanti kita pikir-pikir. Jangan ketagihan magangnya. Jangan ketagihan magang Iya. ya. Tapi berarti sekarang magang lagi. Iya. Sebagai asisten produser juga. Enggak, sosmed. Sosmed. Tapi pada saat magang, Sar, kan lo dikontenin nih Ya. sama radio tersebut. Sedangkan tadi kan kita ngobrol awalnya bahkan sebelum lo magang akun Instagram lo private bahkan. Iya. Lo gak apa-apa? Gak apa-apa, sebenarnya kan karena aku kerja ya di situ lagi magang kan. Terus Oke. kayak dia bilangnya kayak nanti ikutan konten ya bareng Sahil Kamal gitu. Saya kayak ya. ada announcer gitu. Oke gitu. Yaudah konten aja. Tapi kan Instagram itu ranah privat Anda. Betul. Tapi kan orang gak tahu ke nama aku siapa. Tidak di-mention juga. Gitu. Soalnya kontennya gini tuh Jadi ya kayak aku misalnya. yaudah. Sarah kemarin habis liburan dari mana? Yang gitu. Sekarang Sarah sepatunya apa nih? Tasnya Tapi apa? Kak konten di radio tersebut itu sebenarnya tuh kayak itu comes naturally aja. Karena mentor aku tuh suka video-video. Dan awalnya aku kira tuh dia bakal post yang kayak yaudah second account gitu-gitu kan. Enggak. Tiba-tiba konten gitu. Aku gak tahu loh aku awalnya viral. Oh karena no mention juga ya. Ya. No mention ya. Iya, Aku tuh tahu dari temen aku yang dia tuh kuliah di Boston. Oke. Terus dia pulang buat summer break. Oke. Terus dia buka TikTok kan. Oke. Jadi TikToknya tuh jadi kayak Indo kan. Yes. Iya betul. Kayak langsung kayak itu Algoritmanya. langsung kebalik jadi Indo gitu. Ah. Terus dia kayak yang dia call I terus dia kayak ngomong kayak you know what you went viral. So I was like I went viral. Maksudnya kayak lu ngapa-ngapain gitu. Perasaan gue cuman magang gitu. Dia kayak bener-bener ngomong kayak you went viral. So kayak went viral di mana gitu. Terus kayak ya lu I don't know ini account apa gitu kayak Oke. pokoknya kayak in a radio thing gitu lah gitu. Oke. Terus gue kayak langsung kayak
Oh my god, I went viral. Tapi pas lo viral gitu, apa yang lo rasain? Apakah kayak yes, gue influencer? Enggak, aku takut. Sarah abis potong rambutnya berapa harganya? Iya, gitu. kayak oh my god aku takut. Sumpah jadinya kayak orang tuh terus kayak jadi rame gitu, jadi gak tau kayak jadi rame aja gitu, kayak IG-nya tuh tiba-tiba rame gitu, orang-orang follow. Karena kan aku nggak tahu kan pertama kalau misalnya orang ada yang ternyata ada salah satu di situ ada yang pernah mention aku gitu, terus jadi rame IG aku gitu, terus dia kayak chatnya tuh kayak ih kakak pasti anak magang itu ya gitu. Oke. Kayak, oh my god, nggak. Mending sekarang kalian aku bayar untuk remove-in dulu. Lu ngebayar orang buat remove. Ada orang bayar nambah followers loh. Remove-in karena oh my god. Lu bayar orang buat ngurangin followers tuh aneh banget sih. Semua tapi karena aku panik Kak, kayak maksudnya kayak ya lu gak siap aja gak sebenarnya. siap gitu loh, terus kayak aduh bingung banget kayak gimana aku harus nge-react itu gitu. Ternyata viral banget jadi kayak Karena personal brandingnya tadi balik lagi ke tadi itu menurut gue tepat sasaran. Yes, Maksud gue satu anak magang yang barang-barangnya branded, tebakan gue kayaknya lo doang. Dari yang pernah gue alami gue ketemu anak magang ya, yang sebranded lo kayak sebranded itu kayaknya lo doang. Terus dengan di personal brandingin seperti itu dan bentuknya dia yang good looking, jadi kayak fit the profile lo gitu lo menurut gue. Ya kan? Kecentang semua tuh. Ini iya, good looking iya, barang-barangnya begitu iya, ini iya. Jadinya orang penasaran. Betul. Followers sebelum magang berapa? Kayak 300. Sekarang? Udah lupa aku kayak 50-an. Coba kita cek ya. Kayaknya 50-an aja udah kayak wong gitu banget. Coba cek. Ya. Magang berarti dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu. Tahun lalu, magang tahun lalu. Loh magang. Kasih lihat di kamera ya. Berarti biar kita gak bohong. berapa? 51. Buset. 3. Ya. 51 ya. Saya punya teman namanya Herman Jonek. Siapa tuh? Dia ngonten setiap hari followernya 8.000. Tiap hari udah konten Setiap ya? hari konten follower 8.000. Gokil. Iya. Lu gak perlu pacaran sama Dasin Tiffany, followernya udah banyak loh, aman. Itu siapa? Adalah dia 11-12 sama Nick Sap lah. Ya, Dasin Tiffany lah. 11-12 ya. 11-12 sama Nick Sap lah ya. Batuknya mirip. Batuknya mirip. Iya. Tapi kayak seru sih, maksudnya seru juga gitu karena ternyata kayak followers aku tuh kayak they're giving a positive vibes gitu. Bagus loh. dong. Ya kadang kalau misalnya karena kayak aku bilang ya, maksudnya kan aku nggak kebiasa main sosial media kan. Yes. Jadi kadang aku tuh bisa kayak sebulan tuh nggak ngepost apa-apa di story gitu-gitu. Sampai dicariin. Even story juga enggak ya? Even story enggak. Mana Sampai nih si anak dicariin magang? kayak please boleh gak kamu sehari post story. Aku kayak pengen tahu kayak kegiatan kamu ngapain aja. Jadi aku dipaksa akhirnya kayak aku jadi kayak yang nge-screenshot gitu. Terus kayak oke guys gitu. Tapi itu yang maksa dari tim dari kantor atau dari follower? Followers kayaknya tadi. followers. Jadi Sarah dan Ila udah milik internet, udah milik publik. Udah milik publik. Wah, setara Raffi Ahmad sih lu. Enggak sih, cuman kayak amin. Kita aminin. Semoga saldonya setara juga ya. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin kerjaan kan tujuan orang kerja kayaknya juga berbeda-beda ya. Ada orang kerja karena kebutuhan. Ya. Kalau gak kerja gue gak makan gitu. Yes. Ada yang kerja karena stabilitas juga jenjang karirnya. Ambisius banget di dunia pekerjaannya. Ada juga orang yang kerja karena fasilitasnya. Mungkin kantornya enak. Kayak misalkan kita lihat di film-film kantornya Google gitu kan. Buset enak banget. Kemudahan akses mungkin ada. Gue pernah ketemu sama anak di radio juga. Kenapa lo pengen masuk radio? Gue pengen nonton konser gratis. Ya masuk akal dong. Karena ketika lo media partner segala macam, tiket berhamburan di kantor kan. Betul. Ada orang yang pengen kerjaannya itu yang di bidang kreatif. Yang gak formal. Yang misalnya secara baju santai segala macam. Walaupun mungkin secara pendapatan gak segitunya ya. Pokoknya kantor bisa pakai celana macan tutul lah. Nah. Atau misalkan lo pengen punya kegiatan di luar rumah aja supaya lo nggak ditanyain sama orang tua misalkan ketika lo di rumah mulu. Ya. Nah, kalau Sarah dari tadi yang gue sebutkan, yang mana motivasinya untuk kerja? Bertualang itu menjadikan kita banyak belajar. Belajar bersahabat dengan alam.
rasa. Belajar memaknai setiap perjalanan. Dan temukan rasa super yang baru. Ini kreteknya super. Jarum Super Espresso Gold. Yang terakhir. Tapi itu sesuai dengan tebakan gue lagi. Sesuai tebakan gue. Karena kayak aku pengen dilihat yang sibuk aja gitu. Iya kan kayak kalau di rumah mulu bokap nyokap jadi kayak kamu ngapain sih kok di rumah mulu? Iya. Jangan-jangan uang jajan di stop nih. Nah, ya. iya Kalau kan? di rumah mulu elunya jenuh, orang tua juga jenuh. Iya, gerah juga Kayak ngeliat lo. capek aja gitu Yes. ngeliat aku kayak kamu main kek gitu Apa atau kek, kemana ngapain kek? kek ngelakuin hal apa kek hal positif apa kek ya sebenarnya itu juga tapi kalau misalnya aku udah masuk kayak di kayak kantor gitu yang kayak aku kerja Hmm. aku pengen punya ini sih kayak paling kayak fleksibilitas kayak bisa pakai baju apa aja Oke, gitu. ya. itu kan sekarang udah checklist kan. Itu udah checklist. checklist. Oke. Terus kayak fasilitas yang enak gitu. Misalnya kayak yang bagus gitu. Jadi kayak aduh kerjanya tuh bisa kayak lagi tiduran gitu. Fasilitas apa yang harus ada nanti di kantor idamannya Sarah? Kursi Ya. pijat please. Kursi pijat sih. Iya. Kursi pijat mantep sih. Iya, Please benar-benar. banget, please banget. Kursi Nggak pijat apa-apa. enak sih. Tapi yang ada gak kerja sih gue kayaknya merem aja. Merem gitu aja kan. tidur aja gitu. Iya. Kadang di kantor aja ada kayak beanbag di studio itu tempat aku kerja. Oke. Iya, ya. bener ada beanbag dalam Ya, studio, ya. studio. Tapi itu ruang memang siaran. kantor yang anak muda banget sih. Ada beanbag, ya. Iya. iya. Ruang meeting bisa di mana aja, Betul, gitu-gitu iya. kan. Kalau lu tuh motivasi selain kebutuhan, kalau kebutuhan mah pastilah. Kalau gue sekarang udah lebih ke arah ngisi hati. Gue pengen buat apa Oke. lagi nih yang bikin gue puas. Oke. Kalau dulu mungkin kayak oke gue butuh duit banget, Mhm. gue harus menuhin berbagai macam kebutuhan. Ya. Cuman alhamdulillahnya kalau sekarang tuh itu udah mulai terpenuhi. Oke. Jadi sekarang tuh lebih ke arah gue pengen buat yang keren lah, gue pengen buat yang bagus. Hmm. Nah lebih ke situ kalau sekarang. Karena mungkin lu sekarang udah punya CV, udah punya bargaining power ke klien atau ke brand, Yes. supaya bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan kemauan lo, Ya, tapi pun dibayar gitu ya. ya. Nah, Tapi kan oke. keren menurut gue belum tentu keren menurut orang lain ya. Betul. Itu kan masalah selera lah ya. Maksudnya Iya. itu gak bisa dipaksakan, tapi intinya sekarang mungkin lo udah bisa nyetir pihak atau orang yang kerja sama lo lah. Yes, ya. Mungkin gitu kali ya. Karena memang motivasi orang kerja kan beda-beda ya. Benar. Gue kan lu headhunter. Headhunter Oh. tuh yang nyariin orang kerja. Oke, iya. Jadi iya. kayak kita jualan orang lah. Iya. Oh. Nah itu tuh pertanyaan pertama yang kita lempar ke orang yang mau cariin kerja adalah lu kerja itu motivasinya apa? Hmm. Karena macam-macam bener Bener. kata lo tadi. Ya. Ada yang emang duit, Ya. ada yang prestis, Ya, betul. ada yang benefit. Ya. Gue pernah loh maksudnya kayak ada orang nih secara duit udah oke. Mhm. Perusahaannya bagus, Ya. tapi tetap gak diambil sama dia. Karena? Karena di kantornya gak ada parkiran. Oh. Gak ada parkiran. Dia gak mau. Gue maunya di kantornya ada, Ada parkiran. parkiran. Padahal gaji naik 3 kali lipat. Tetap gak mau ya? Tetap gak mau. Yang penting Gokil. harus ada parkiran. Gokil. Karena emang mungkin nyambi tukang parkir juga. Jadi emang dua kerjanya tukang keran. parkir. Dua keran jadinya. Emang kan? kerjanya tukang parkir. Jadi gue jadi gak ada lahan dong. Iya. Gitu. Oke, kalau misalnya tadi Sarah kaget dengan interview pertama kali. Langsung dihadapkan dengan 5 orang. Ya Iya. kan? Tadi apa aja jabatannya? Sorry. 5 orang tersebut. Ada kayak produser pagi, Oke, 1, terus produser sore, 2. terus kayak PD, SPD sama sosmed. Oke. Jadi di situ nggak ada dari pihak HRD sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, gimana kalau sekarang kita role play? Dito adalah orang yang bekas orang HRD. Yes. Jadi dia ngerti mau bertanya Wow. seperti apa. Dan Ya. ini adalah simulasi dari nantinya kalau misalnya lo mau ngelamar kerjaan yang berikutnya. Ya. Oke. Ini ngelamar kerja full time. Iya, Full Aduh. time. betul. Aku nawar dia jadi part time aja gitu. Ah, jangan. Walaupun kayaknya secara finansial emang dia sebenarnya udah aman-aman aja sih ya. Kerja aman aja sebenarnya. Tapi ya gitu, karena di dunia kerja kan pasti ketika kita mau kerja pasti ada proses interviewnya. Mau Yes. kerjaan formal atau non formal pasti ada, ya kan. Gue akan bertindak sebagai ibunya Sarah yang emang cuma mengantarkan aja. Oke. Tapi masuk ke ruangan. Iya. Masuk ruangan itu. Jadi bisa interupsi juga.
Oke, ini apapun yang pengen ditanyakan tentang perusahaannya silahkan aja. Dan Dito juga apapun mau ditanyain ke Sarah juga silahkan aja ya. Oke. Kandidat selanjutnya boleh masuk? Selamat pagi ya Selamat Bapak pagi. Dito. Yes. Ini saya nganterin anak saya. Jadi dia tuh pengalaman kerjanya Zero. Zero. Oke. Tapi ya skillnya oke lah, lumayan lah. Oke. Jadi ya ini, kamu coba ngomong sama Pak Dito. Halo Pak, Yes. nama saya Sarah. Gitu. Saya baru lulus kuliah, fresh graduate, pengen melamar kerja di kantor ini. Oke. Sebelumnya tahu kantornya dari mana ya? Kebetulan saya cari-cari di LinkedIn temen saya, bukan saya. Oke, berarti tahu dari LinkedIn ya. Baik. Udah tahu mau ngelamar sebagai apa nih? Nggak tahu. Oke, boleh lihat CV-nya coba? Oh, soalnya kan ini CV saya. Oke. Oh, ini akte kelahiran. CV. Oh ini Pak, ini CV-nya Pak. Oke, CV-nya. Oke. Iya. Oke, CV-nya Mbaknya baru lulus kuliah. Iya, baru Dulu lulus pengalaman kerjanya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi followersnya banyak Pak. Follower Iya, banyak. iya. Followersnya banyak. Oke. Followers kantor ini dijumlahin masih menangkan dia. Jadi sombong ya? Iya, mami diam dulu Oh, biar iya. kalau cari yang ngomongin. Iya. Oke, berarti kayaknya kalau aku ngerasa sih cocoknya ini jadi tim sosmed kita ya. Oh, Pernah ngurus sosmed sebelumnya? Belum pernah ngurusin sosmed Ada kok di sih. CV, gimana sih kamu? Itu bohongan, itu bohongan. Tukang bohong. Itu ditamain doang, mami gak usah ngomong. Makanya ini pentingnya ibu gak boleh masuk ke dalam ruangannya. Oke, mungkin akan kita coba sebagai tim sosmed ya. Boleh. Tapi di sini jam kerjanya itu mungkin kita agak lama nih. Kita masuk dari jam 9 sampai jam 8 malam. Kebetulan dari jam 9 sampai 8 malam. Kenapa gak sekalian 24 jam aja? Oh, kalau boleh mau. Ini toxic. Dengan gaji 8 jam aja. Kan bukan saya ngomong. Boleh, Mbak yang ngomong. 24 jam. Tapi gajinya dihitung jam ya. Dihitungnya tetap 8 jam. Jam kerja seperti itu aman? Aman gak apa-apa, boleh pengalaman aja buat pengalaman. Aku kan masih fresh graduate. Oke, centang gitu ya. Mbaknya rela ditempatkan di mana aja? Tidak. Tidak, oke. Maunya di mana? Di sini aja, di cabang yang ini aja. Oh, di cabang yang ini. Iya. Oke, boleh cabang ini. Oke nih Mbak, kita kan biasanya di sini kalau kerja itu gajinya dari kandidat nentuin ya. Iya. Oh, Mbaknya offer di angka berapa nih? Mami sih ini kan 2M. Kalau kata Mami sih 2M minimal. Berapa ya untuk fresh graduate? Kayaknya 10 juta boleh gak sih? 10 juta? Iya. Gaji saya aja gak segitu loh. Gaji saya gak segitu loh. Mendingan konten kan makanya dibandingin kantor. Ya, 10 juta boleh tapi saya coba ngomong ke atasan saya ya. Kayaknya saya gak diterima sih. Ya, tapi gak apa-apa kita coba dulu aja. Ya kita coba aja dulu. Ya, bisa masuk kapan? Tahun depan bisa? Saya boleh ambil samurai dulu. Orang pengen kerja cepet-cepetnya tahun depan. Ceritanya Udah nyokapnya masuk. Gak butuh duit lagi ya. maksudnya menyiapkan mental kan dengan jam kerja yang 24 jam itu dan gaji di bawah 10 juta gitu loh. Tapi Saya dijamin akan- work life balance tadi katanya Sa. Work life balance. Oh, work life balance. Work life balance. Berarti saya bisa kerja dari rumah? Bisa. Bisa. Tapi rumahnya dia. Rumah saya tapi. Apa bedanya? Kebetulan saya tinggalnya di kantor. Kak, aku Kan ini ruko rumah kantor. Rumah kantor. kesian. Tapi lu ketika jadi HRD, ada gak karyawan yang toksik? Karyawan yang toksik. Mm-mm. Banyak. Banyak. Apa yang masuk Aku ke termasuk kategori toksik karyawan nggak tadi? toksik? Oh enggak. Kalau model kayak lu itu justru kita masih seneng. Karena masih bisa diajak ngobrol. Oh. Nah, yang masuk kategori toksik menurut lu kayak gimana? Nih, karyawan toksik tuh biasanya karyawan yang sebenarnya jabatannya nggak tinggi-tinggi banget, Oke. tapi nggak rendah-rendah banget. Tengah-tengah. Tengah-tengah, oke. Iya, jadi ngerasa punya power, Oh. tapi kayak lu tuh sebenarnya belum jadi apa-apa loh. Iya. Nah, itu tuh biasanya yang jadi masalah. Oke. Biasanya tuh kayak gue pernah kayak nelponin orang gitu, Mm-mm. terus tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. Hello, terus gue bilang, ini kita mau lanjut pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia bilang, ya bahasa Inggris aja. Kayak bahasa Inggris, ada ini, kelar gitu. Terus gue bilang kan,
dari klien gue offering itu di harga segini. Oke. Dari lu gimana? Ngamuk dia. Hmm. Apaan? Gak mau gue, gak mau. Ini jujur ya, menurut gue ini buang-buang waktu sih. Weh. Waktu gue tuh penting loh untuk saran. Weh. Nah udah tuh ngamuk kan gue. Oh, lu juga ngamuk? Ngamuk gue. Oke. Waktu gue lebih penting. Weh. Tapi di belakang ada bos gue ngeliatin, jangan ngomong kayak gitu. Kan. Nah udah tuh akhirnya gue tutup. Besoknya tuh gue juga nyari karyawan, tapi kebetulan bosnya dia. Dan itu beda banget. Bosnya malah lebih humble. Oke. Oh ya terima kasih mas sudah luangin waktunya ya untuk kayak ngubungin saya. Boleh nanti dilempar saya dulu, ntar saya coba review. Kalau boleh ntar saya coba ngobrol sama klien mas aja biar secara angka masuk gitu-gitu. Pokoknya pendekatannya beda banget lah ya. Yes. Ya. Nah itu tuh biasanya tuh. Kalau yang toxic tuh biasanya. Kayak Tapi gitu. aneh juga ada. Aneh itu gimana? Aneh berarti di luar kategori toxic? Beyond. Beyond toxic. Beyond toxic. Beyond Oke. toxic. Beyond. Ini ada level di atasnya lagi ya. Tapi gue seneng karena lucu. Oke. Karena lucu. Iya. Jadi pada saat itu gue tuh lagi interview untuk bantuin klien gue di startup. Oke. Dia cari orang yang abis kuliah di luar. Oke. Dapatlah nih gue profilnya. Dia kuliah itu di Amerika. Cuma gue lupa di mananya. Dia datang ke kantor interview. Demi Allah, gue gak bohong. Dia Menyebut kantor, loh ini. Iya. Demi Allah gue gak bohong. Dia datang pakai jas. Tapi kan jas di sini kelihatan dikit ya. Nah di sini tuh warna merah. Oke. Maksudnya? Merah gitu. Baju dalamnya warna merah. Oke. Kaos partai? Bukan? Bukan. Oh, kira. Bukan. Oh dia pakai jas Gue terus habis itu agak baju curiga dalam. kaos partai sebenarnya. Iya. Cuma kan saya tidak mau Enggak mau. berasumsi Iya, kan. benar. Nah, Harus netral juga kan. tapi itu pikiran gue terganggu. Jadi kayak Kok ada kenapa merah? lu interview kerja kaos dalamnya warna merah? Terus gue bilang kan udah interview kerja selesai. Gue iseng tanya ke dia. Itu kaos dalam lu warna merah. Udah selesai nih ya interviewnya? Udah selesai. Oke. Kaos dalam lu warna merah. Iya gitu. Apaan? Dia buka demi Allah. Kostum Spider-Man. Demi Allah. Peter Parker ternyata namanya dia Peter Parker. Dan bukan baju Spider-Man. Kostum. Bener-bener kostum Spider-Man. Enggak, bentar. Dia kayaknya lagi mendalami karakter Cosplay. dia. Pulang cosplay deh. Soalnya pas dia cabut dia ngerayap. Bohong. Enggak, kalau yang ngerayap bohong. Terus di atas lagi. Ya, kalau yang ngerayap bohong. Tapi kalau yang Spider-Man demi Allah beneran. Ya. Terus lo nanya, lo emang habis dari mana? Gue udah gak mau nanya. Udah urusan lo Udah deh. ada. Urusan lo lah Kayaknya ya. ini udah terlalu personal. Iya. Bentar gue pengen nangis. Kalau Sarah karyawan toksik, ada mungkin temen kerja yang kayak, kok gini banget sih gitu. Partner kerja. Aku belum pernah kerja sama kayak ini lagi kayak like partner gimana gitu. Tapi so far berarti gak ada so ya? far nggak ada, Oke. aman-aman aja. Bos juga gak ada ya, bos toksik itu juga gak ada ya, aman ya? Belum dapat. Belum dapat. Ya. Bos di radio itu sih gue kenal semua tuh. Iya, enggak toksik kan? Enggak dong, sama sekali. Seru banget aman. kan? Yoi, Iya. seru. Nah, Jadi kita sekarang pengen nge-react X nih atau Twitter ya. Soal lika-liku pekerjaan. Ini udah ada beberapa yang kita screenshot nih. Oke. Silakan. Jadi ini buat Super Friends yang dengerin lewat Spotify, lo bisa ngarah ke YouTube-nya Super Talks biar tahu image-nya apa. Oke. Nah, atau gue bacain aja deh nih. Jadi tweetnya adalah anak intern sekarang pinter-pinter dan jago-jago ya. Pantas banyak hiring manager startup prefer buka lowongan intern rasa full time. Karena kualitas kerjanya sebagus yang udah profesional. Oke. Penyaringannya ketat juga sih, mau intern aja. Hemat budget juga. WK. Oke. Kayaknya ya, kayak feeling gue. Ya, Tweet ini tuh paragraf 2 atas gak penting. betul. Ya, yang paling Ya. penting cuma hemat budget juga. Betul. Intinya itu. Iya, intinya itu. Intinya itu. Mereka lagi press budget. Iya. Cuma boros-boros kata doang gitu. Bener. Biar kesannya kayak gak jahat-jahat amat gitu Betul. ya. Karena poinnya di bawah. Itu Betul, poinnya. itu poin paling penting, hemat Bener. budget juga. Ya. Tapi ini emang kerap terjadi di dunia pekerjaan sekarang sih. Yes. Ya kan? Ya. Banyak anak magangnya ya kan. Iya. Yang dipekerjakan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan porsi anak magang. Betul. Ya Ya. kan? Kalau menurut gue selama anak magangnya juga iya aja mungkin. I think it's Ya fine udah, sih sebenarnya. gitu. Dan susahnya tuh magang gak ada perlindungan yang kuat. Maksudnya secara hukum dan lain-lain. Betul. Jadi ketika misalnya dikerjakan sama karyawan tetap butuh 1 orang, untuk magang mungkin 3 orang. Yes. Iya. Ya kan? Ya. Tapi gajinya
Nol ya. Bahkan bisa kerjaan satu orang full time dikerjain satu orang magang. Betul. Iya kan? Betul. Oke. Kita lanjut ke image berikutnya. Anak magang kalau datang pasti paling pagi. Tiap ada orang lewat pasti ngangguk-ngangguk nyapa. Ya. Kalau ngomong suaranya pelan-pelan. Yes. Apakah begitu Sarah? Tidak. Tidak. Berarti tidak valid ini. Enggak valid ya? Ini nggak valid. Oke. Kalau di tempat di kantor ya enggak sih. Maksudnya nyapa iya. Udah pasti ngangguk-ngangguk nyapa. Tapi untuk yang ini Ngomong suara paling- pelan-pelan enggak ya? ngomong suaranya pelan-pelan dan datangnya paling pagi? Tidak. Paling pagi ya. iya dong. Karena kan waktu itu program pagi. Kalau program sebenarnya lebih ngikutin kayak jadwalnya Programnya ya. programnya Kerjanya aja, aja, gitu. ya. Oke. Cuman iya aku pernah datang jam 5 pagi Nah. guys. Datang jam 5 pagi. Ya. Kan siarannya jam 6 soalnya. Oh iya. Betul. Gue waktu itu Datang kan jam cabut 5 pagi. dari Tapi kayaknya radio. ini anak magang yang introvert dah. Iya betul. Iya. Wow. Banyak Oke. kan? Ritme Berikutnya, karyawan, oke. ritme karyawan. 1, masalah pribadi kebawa ke kerjaan. Kerjaan, ya. 2, performa menurun. Hmm. 3, di coaching beberapa kali. Hmm. 4, merasa diabaikan. Hmm. 5, mencari validasi sesama ex karyawan yang dalam tanda kutip senasib. Oke. 6, tervalidasi. Yes. 7, resign. Hah? 8, atasan di tempat tersebut dapat jeleknya. Ayo, Oke. siapa yang kayak gitu? Oke, ya. Tapi yang nomor 1 tuh emang masalah banget sih. Maksudnya apalagi zaman-zaman pandemi ya. Ya, Karena kan zaman pandemi itu kan Zoom meeting ya. betul. Dimana batas antara tempat kerja dan rumah tuh jadi blur banget. Jadi bias tuh ya. Ya, nah dulu tuh gue pernah meeting sama bos gue kayak gitu. Hmm. Zoom nyala semua, kamera nyala semua. Bos gue lagi meeting, belakangnya tiba-tiba datang istri ya. Hmm. Marah-marah gitu. Wow, wow, wow. Kamu selingkuh ya? Wah, Wajing. terus kita semua lagi meeting kayak Waduh. Nah itu kan jadi kayak kita yang lagi meeting Iya, awkward iya, juga iya. kan. Betul. Akhirnya ya dia matiin kamera tapi audio masih nyala gitu. Jadi ya podcast aja lah. Podcast. Podcast. Yes. Iya. Mendengarkan juga ada Iya, Nah benar. itu kan jadi masalah Iya, ya karena iya, betul. kita jadi tahu masalahnya dia. Iya. Nah itu gak enak juga tuh. Meetingnya juga jadi gak enak dong pasti. Gak enak. Iya. Langsung Akhirnya lupa jadi diem semuanya. aja. Sarah setuju dengan ritme karyawan ini? Sepenglihatan Sarah aja deh. Setuju gak? Setuju. Apalagi yang kayak mencari validasi sama ex karyawan dan senasib. Iya kan bener Yes, kan? Bener ya, kan? ya. Ya kayak bener kan lo kayak gitu juga kayak Ya. gitu. Terus Oh iya kayak lagi. bener Iya banget. lagi. Emang bener Ya, lagi nih karena feeling gue aja. Gue juga gini, gue ada temen gue. Dia tuh abis cabut dari perusahaannya. Ya, Toxic perusahaannya. oke. Akhirnya dia ngumpul sama temen-temen yang toxic yang Iya. cabut dari karyawan toxic juga. Bilang misalkan nama kantornya A, jadi seperjuangan gitu. Yes, A perjuangan. ya. Iya kan? Nah gue ikut nongkrong mereka. Iya. Omongannya semua dari gue datang sampai pulang. Itu doang udah. Tentang itu doang. Iya. Ya. Kan Udah gak pasti. habis-habis kan. Nggak habis-habis. Iya. Mencari orang-orang yang senasib jadinya misu-misunya barengan gitu. Yes. Iya. Oke, berarti ini valid nih ya. Valid. Valid. Nah, ini mungkin yang berikutnya Sarah yang baca deh. Oke. Heeh. Katanya kalau fasilitas kantornya bagus dan cozy gitu berarti beban kerjanya berat. Gimana sih? Maksudnya? Jadi kayak mungkin kecilnya gaji atau mungkin workload yang heavy diumpetin dengan iya. fasilitas kantor yang bagus. Bagus. Betul ya. Iya kan? Ya. Tapi that's kind of true gak sih? Yes, betul. Yeah, that is so Yeah. true. Jadi kayak I'll cry in my kayak $1,100 bin bag. Yeah. I'll cry in Ya. like Sebenarnya gitu. kita bisa ngelihat itu dari Aku akan nangis di kolom 5M aku di kantor ya gak sih? Iya. biasanya itu tuh kelihatan tuh dari ini perusahaan-perusahaan yang sering buat a day in my life. Ya, a day in my life karyawan ya. Betul. Ya, pokoknya kalau karyawan pokoknya kalau konten-kontennya itu tentang enak loh kerja di sini. Nah. Itu berarti gak enak. Iya, itu berarti nggak enak. Enak Bener. gitu. Iya. Ya. Karena kalau beneran enak gak perlu buat seperti itu. Iya dong. Sumpah, tapi ini I think it's kind of true. Karena ada teman aku dia tuh buat kayak gitu juga, ada in my life. Jadi dia tuh kayak working in a startup company gitu. Terus kayak dia suka buat di TikTok kan. Yes. So aku bilang kayak kantor lu seru banget deh. Kayak oh my god fasilitasnya kayak I would love to kayak have that kind of facility gitu loh di kantor. Terus dia kayak Ya. enggak. Lu kalau masuk sih boleh. Lu kalau misalnya enjoy dengan fasilitasnya, enjoy juga. Tapi abis itu lu kayak ke terapi juga lebih enjoy. Betul. Ya. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya kayak di kantor tuh ada meja pingpong, ada Iya. foosball. Iya. Itu tuh sebenarnya ya terapi karyawan. Jadi kalau nggak gajinya kecil atau kerjaannya banyak banget Yes, gitu ya. ya. Iya. Karena butuh jadi kayak butuh validasi
atau justifikasi kayak menandakan kantor kita enak loh. Betul. Kantor ya. kita enak, Ya, pekerjaan kita yang tidak Yes. enak. Itu Ya. analoginya sama kayak stiker Happy Family kenapa cuma ada di mobil LCGC. Ya betul Karena betul. ya Alphard udah kayaknya udah emang lebih bahagia Iya. sih Dan dibanding tidak naik memperdulikan LCGC. itu. Iya, Iya, tidak nggak memperdulikan perlu itu. justifikasi kalau happy. Justru kalau gitu. ada Ferrari pakai stiker Happy Family, minjem pasti. Ah, iya. Pasti minjem. rental nih rental. Rental nih. Iya. Oke, silakan toh yang berikutnya. Dapat info kalau di kantor banyak karyawan yang cheating atau selingkuh sesama karyawan. Karyawan selingkuh sesama karyawan. Ini jadi Iya. masalah lagi nih. Karyawan itu kan Wow. bukan karyawan dan karyawati loh maksudnya. Oh. Iya, tapi Iya. kan mungkin pilihan ya kita nggak tahu lah ya. Pilihan. Gak apa-apa. Love Ya, wins. gak apa-apa. Nah, Ya. semua orang punya Iya, pilihan. cuma ya. kan gue make sure aja nih. Iya. Ya. Bener. Jadi mereka akan saling melindungi dari layoff atau mutasi dan lain-lain. Ya bener. Oh. Itu Apalagi kalau misalkan mungkin jabatannya berbeda ya. Betul. Ada yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika yang misalkan yang posisinya lebih di bawah di pekerjaannya itu akan lebih dilindungi sama atasannya. Betul. Iya. Dan biasanya ini tengah-tengah maksudnya yang masuk berjalur murni itu akan misuh-misuh terus. Oh iya. Iya, Betul. itu akan misuh-misuh terus kayak ini kenapa tiba-tiba dia naik jabatan? Kok cepet banget? Ya. Gue udah 5 tahun di sini nggak naik-naik. Iya, karena Iya. banyak perusahaan seperti itu. Iya, Banyak iya, banget. iya. Ya, isinya tuh misalnya satu kantor ya udah kayak keluarga. Itu kantor ini keluarga gitu loh. Iya. Atau bahkan emang keluarga beneran kali. Betul, Iya keluarga kan? beneran. Tapi jadi keluarganya setelah masuk semua. Mulai pacaran, mulai gitu-gitu. Udah kayak empire keluarganya aja gitu ya. Oke. Sarah pernah naksir sama teman sekantor? Enggak. Enggak. Aku aja kalau di kampus kayaknya nggak bisa pacaran yang sekampus gitu. Kenapa? Nanti bosan gak sih ketemu tiap hari gitu Nah, kayak kalau nikah? Nah itu juga sih aku pikir. Makanya belum nikah karena belum siap. Tapi kan kalau misalnya di lingkungan kantor yang seru, yang emang nyaman, itu kan kayaknya tadi tuh keluhan-keluhan kita tentang kantornya mungkin nggak enak, gajinya kurang segala macam, agak lupa lah. Gue pernah juga ada di sebuah kantor yang menurut gue lingkungannya seru banget. Duitnya sih banyak. Alias emang gak ada gitu. Tapi emang itu udah cukup membantu karena ya jadinya ketika kitanya solid jadi networkingnya pun juga jadi bagus Ya, antar terkadang kita. tuh benefitnya bukan cuma uang. Bener. Terkadang tuh ada lo kenal siapa, Yes, lo dapat betul. skill apa gitu-gitu. Iya. Itu penting juga. Tapi kan kadang-kadang ketika kita masuk ke sebuah lingkungan pekerjaan kan kita gak bisa milih orang-orangnya nih. Ya kan ketika lo masuk ya emang orang-orangnya udah itu. Ya. Nah gimana caranya untuk beradaptasi menurut lo tuh? Beradaptasi ya. Kalau gue sih tergantung orang-orangnya ya. Pokoknya kalau hari pertama tuh kan biasanya kayak pada makan di mana nih? Atau enggak lo biasanya hari pertama anak baru diputerin kan, kenalin nih anak baru nih, Yeah. halo gitu. Puterin. Nah dari situ kan terkesaring tuh, mana nih yang ngajakin makan? Ya. Ntar ngajakin makan, ramean kan tuh. Mulai kesaring lagi mana nih enak Yang ngajakin diajak lo ngobrol, ya. Nah kayaknya dari situ. Ya tapi bisa juga yang diajakin ngobrol itu juga gak seru. Ya kalau gitu besok resign aja. Iya. Kalau Sarah gimana? Lama-lama. Iya. Kalau Sarah gimana? Masuk ke lingkungan pekerjaan nih yang perusahaannya waktu itu lo nggak tahu, nggak kebayang bakal gimana, ngapainnya segala macem. Cara adaptasinya gimana? Kalau aku selalu friendly ya orangnya. Jadi kayak ya udah kayak aku nyamperin aja satu-satu. Negor duluan berarti nggak apa-apa banget. Gak apa-apa gitu banget. ya. Kan cuma negor aja, Ya. ngobrol aja. Ya. Yaudah aku ngajak ngobrol aja. Tapi kalau misalnya ada yang udah kayak mukanya kayak Judas, aku kayak yang oke deh. Bye. Aku lanjut lagi kayak yang lain. Hai, selamat pagi. Ada yang ngapain? Judas ketika diajakin ngobrol? Ada dong. Ada aja ya? Karena mungkin positive thinkingnya tuh adalah tuh gue bangun jam 4 pagi. Oh, gitu. banyak masalah hidupnya. Banyak masalah Ya, hidupnya. ya, Jadi ya, kayak udah. ya. Tapi sama juga kayak ngajakin makan gitu. Kayak aku kadang kayak kalian mau makan di mana gitu. Terus kayak kamu makan di mana? Aku bilang kayak paling aku pesen Gojek. Enggak ikut aja sama kita. Yes ya. Iya, Dan iya. kadang harus kita yang buka obrolan. Bener. Nggak bisa nunggu bola doang. Iya Tuh, betul. kan? Karena nanti dibilang kayak anak baru nggak ada mau gabung-gabungnya sama kita gitu. Yes, Saya kira kayak ya. gitu. Dan Jadi malas udah. banget kalau sampai dilabelin kita kayak apaan sih so asik banget. Iya betul ya. Itu udah fatal tuh. Dan itu kayaknya jadi skill tersendiri. Iya. Gimana caranya deketin orang tapi Iya. nggak so asik. Bener, Betul. ya, bener. Tapi kayak iya, kadang aku I'm just being me aja sih. Yang Iya kayak sih. approach orang ya Yes. udah biasa Ya, aja kayak coba gitu. yang biasanya jadi so asik itu kan kalau yang over. Yang Over, kayak iya. ini bukan dirinya. Betul. Tapi kayak
berusaha terlalu keras. Iya Iya, Itu tuh bener-bener. biasanya yang jadi So asik kayak banget so sih asik lo. nih orang gitu. Misalkan buka topik, misalkan lu suka bola? Suka padahal misalkan gak suka. Jadi kan Iya. kayak trying too hard gitu Iya. kan. Iya. Betul. Sarah nanti seandainya melamar pekerjaan lagi, menjadi karyawan tetap gitu ya. Iya. Kantor idamannya seperti apa? Apakah tadi misalkan fasilitasnya sesuai yang lo mau? Atau lingkungan pekerjaan yang seru, bos yang asik? Atau semuanya itu gak terlalu penting asalkan gajinya gede? Menurut gue itu semuanya penting. Oke. Kayak aku pengen punya bos yang gak toxic, Yes. yang gak yang tiba-tiba kayak revisi nggak mau, Hmm. nggak mau. Ya. Terus aku pengen punya kantor yang fasilitasnya tuh seru gitu. Jadi kayak kalau aku kerja Jacuzzi, ada jacuzzi. iya, walaupun ya. udah under Ya. pressure, I'm crying in my kayak 10 billion jacuzzi di kantor ya kan, maksudnya Ada kayak gitu. empang karena karyawannya suka mancing gitu kan. Kantornya sih Jay-Z. Jay-Z ada jacuzzi. Ada jacuzzi. Google aja gak ada kayaknya. Makanya, tapi kan gak apa, kayak maksudnya kayak ke kantor terus kayak kalau bisa pakai kayak piyama tuh kan seru. Maksudnya kayak gak harus piyama juga sih, tapi kayak baju yang gak yang harus kayak baju kantoran Gak harus gitu. formal, tapi yang penting baju rapi. bebas yang lah. rapi gitu, Ya, bebas. ya. Itu kayak aku itu salah satu one of my dream to kayak be work, and dan kalau bisa sih orang-orangnya nggak toksik banget ya. Ya. Bosnya juga nggak buat toksik lah. Yes, tapi itu benefit yang emang Semua orang pengen. Semua orang pengen. Maksudnya kayak, maksudnya semua orang tuh pengen gak Ya, sih kayak ya. gitu. Memang ya. Semoga ada ya Kalau kedepannya kantor seperti itu. Kalau Yes. kata Dito sih ya kalau mau kayak gitu bikin kantor sendiri. Nah, Betul, ya. bisa jadi. betul. Iya kan? Betul. Karena itu adalah idaman semua orang pasti. Karena kadang-kadang lo pasti ada kayak ngalahnya. Oke, mungkin gaji gue cukup bahkan lebih, tapi misalkan sehari-harinya gue di kantor agak nggak nyambung, ya udahlah gue tahan-tahanin aja. Ya, Itu kan mungkin ada. nggak bisa dapat semuanya. Iya, Betul. betul ya kan. Gak apa-apa, yang penting adalah salah satu dari situlah yang Ya. ada. Iya, yang penting salah satu ke checklist gue Ke setuju. checklist ya? Yes. Gue Ya. setuju. Iya, yang penting salah satu ada, yang lainnya ya mungkin bisa kita kompromiin lah. Betul. Ya, yang penting nggak semuanya kecontreng. Betul, Maksudnya itu kayak agak gaji udah- kecil, Too good to be- Iya. gaji kecil, temennya Lingkungannya nggak enak, bos toksik. Temannya backstabber semua. Itu aduh. Gila Udah sih resign itu. aja lah, ngapain Resign kerja. aja udah bener. Nah mungkin ini ada super friends yang lagi nonton dan posisinya fresh graduate. Pengen kerja, nyari kerja, mungkin belum dapat dan kita doakan semoga cepet dapat ya. Yes. Super Friends ngelamar di sini. Nah kantornya Pak Dito nih. Ya bisa, Iya. kalau siap kerja 24 jam sih oke. Siap saya mah. Ada BPJS kok tenang Ada aja. BPJS ya. BPJS Jadi bisa. mungkin tipsnya apa supaya ya itu tuh lo bisa beradaptasi sama lingkungan kantor, menghadapi lika-liku pekerjaan yang mungkin di luar bayangan lo gitu. Ketika lo ngebayangin kayaknya bisa lah gue ketika lo masuk ke lingkungannya kayak wah ada shocknya juga ya gitu. Dari Sarah dulu deh. Hai Super Friends, untuk kalian yang masih fresh graduate terus lagi nyari kerjaan, gak apa, cari aja semua as much as you can. Kalau misalnya harus work under pressure, it's okay. Kita generasi mental baja. Bener. Jadi diterobos aja terus, oke? Kabarin juga karena juga Kabarin. Sarah lagi nyari juga. Kabarin dong, aku juga pengen work under pressure. Gak apa, yang penting ada jacuzzi. Iya. Ya emang kan 30 under pressure masuk dia listnya. Oke, Dito gimana Tok? Kalau gue buat super friends yang lagi cari kerja gitu, super friends yang lagi cari kerja, menurut gue sekarang kayaknya cara paling bagus adalah perbanyak skill sih. Nggak bisa dipungkirin skill yang paling oke itu adalah banyak bacot. Iya. Betul. Iya, Karena iya. kalau lu cuma kerja doang, lu akan bersaing dengan yang lain. Tapi kalau lu bisa kerja dan bisa ngasih ide, itu akan jadi nilai plus. Ya. Nah jadi dengan lu banyak bacot, lo kayak, Pak kayaknya ini bagus dibikin kayak gini deh Pak. Urusan bagus atau enggak belakangan. Iya. Tapi setidaknya lo punya ide. Itu Dan akan lo jadi stand out ya. Betul, itu akan jadi nilai plus. Entah stand outnya diterima atau di blacklist gak tahu. Iya, Tapi iya, setidaknya lo diinget gitu. Top of mind juga penting tuh. Yes, Setuju gue. Jadi ya. ketika lagi mikir siapa orang-orang yang kerja sama gue ya? Oh Dito. Betul, dan orang dalam. Nah. Orang dalam ya, Waduh. penting gitu. Karena gini, pas gue jadi headhunter, itu 80% pekerjaan di perusahaan itu gak dipublish. Oke. Ya, Oke. justru disebarinnya lewat mulut ke mulut.
Lo ada teman gak kayak gini? Lo ada teman gak? Iya, benar. Yang dipublish itu yang sisa-sisanya. Iya, betul. Jadi kalau lo kenal banyak orang, itu akan memudahkan lo dalam mencari pekerjaan. Nah, itu dia. Jadi semoga Sarah mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, ya kan? Semoga juga Dito perusahaannya semakin maju. Amin. Tahun depan IPO katanya ya? IPO tahun depan. Iya ya. Tahun Nanti depan aku coba. dibeli Elon Musk. Wih, gila. Nanti aku coba lamar ya kak. Ya, boleh. Tapi ini CV-nya udah bener kok. Nah, itu dia. Asal orang tua yang gak ikut aja. Sarah thank you banget, Dito thank you banget. Sama-sama. Super Friends juga thank you juga. banget. Yang udah dengerin kita di Spotify, silahkan di follow juga Spotify-nya Super Talks. Silahkan di subscribe juga YouTube-nya Super Talks. Nanti kita akan kembali lagi dengan episode yang gak kalah seru. Nama gue Ria Wicaksono. Sarah dan Nila. Duto Triaji. Kita pamit. Bye-bye.